Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Sulaksto dengan NIM 2311203. Di sini saya akan membuat video tentang membaca kitab Arab Gundul, yang dimana tugas ini diberikan sebagai tugas UAS pada mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen kami, Bapak Edi Waluyo. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung membacakan tentang isi dari kitab ini. Dimulai dari babnya ya teman-teman, bisa dilihat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asasun nafsi al-ashiru at-tadarruju fil khutuwati ma'at tifli. Nah, pada judul kali ini tentang dasar psikologi ke-10, bertahap dalam langkah-langkah bersama anak. Jadi pada bab kali ini menjelaskan tentang tahap dalam langkah-langkah kita bersama seorang anak. Nah, di sini saya akan membaca per paragraf ya, teman-teman. Paragraf pertama di situ bisa teman-teman lihat. At-tadarruju sunnatun ilahiyatun sunnahallahu fi umuri syatta wa min tilka al-umur at-ta'limu wal amalu kas-salati kama aslafna sabiqa li'annahu fil hadithi as-sabiq muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Nastafidu huna mabda'u 'aziman mu'assiran fi nafsi at-tifli wa huwa at-tadarruju wa 'adamu daf'i al-qadaya jumlatan wahidatan wa anna likulli marhalatin zamanaha. Bisa dilihat ya teman-teman di situ tentang paragraf kedua. Untuk selanjutnya itu kan baru sampai koma ya teman-teman. Zamanaha. Fassalatu wahia ruknu ad-daini wahia ruknud dini wa amuduhu ala sabili al-mithali tamurru bithalasi marahila ma'ad tifli. Nah, jadi untuk paragraf pertama ini di sini langsung saya artikan ya teman-teman. Bertahap adalah sunatullah atau ketentuan Allah yang ditetapkannya dalam berbagai urusan, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan, seperti halnya sholat yang telah disebutkan sebelumnya. Karena di sini tertera dalam hadis Nabi yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat mereka berusia 10 tahun. Dari sini kita mengambil prinsip besar yang sangat pengaruh pada jiwa anak, yaitu pentingnya bertahap dan tidak memaksakan segala sesuatu sekaligus karena setiap tahap memiliki waktunya masing-masing. Jadi di sini paragraf pertama itu berisikan tentang yang namanya tahap. Jadi anak itu ada tahapannya teman-teman. Dalam kita itu mendidik suatu anak, seorang anak, untuk membentuk karakter dari seorang anak tersebut itu tidak bisa dengan sekaligus. Di situ sudah dijelaskan tadi dalam kitabnya bahwa perlu tahapan dalam membentuk sesuatu. Sesuatu yang dibentuk itu tidak bisa dikerjakan secara sekaligus. Mengapa demikian? Bahkan dalam hadis Nabi pun tadi sudah dijelaskan.
kita memerintahkan anak untuk sholat itu pada umur 7 tahun. Lalu mulai benar-benar menerapkan bahwa sholat itu penting. Bahkan kita disuruh memukul mereka, maksudnya di sini memukul dengan rasa tanda kasih sayang untuk memperingati seorang anak ya teman-teman. Itu diperintahkan ketika anak tidak mau juga mengerjakan sholat pada umur 10 tahun, kita diperintahkan untuk memberikan peringatan dengan cara memukulnya tadi. Di sini juga dijelaskan sholat sebagai tiang agama dan rukun utama dalam Islam, misalnya dilalui anak itu dalam 3 tahap. Jadi pada paragraf pertama ini sudah menjelaskan tentang pentingnya bertahap dalam membentuk sesuatu terhadap anak. Nah, lanjut ke paragraf kedua. Di sini ada tahapan-tahapan tentang orang tua dalam membentuk karakter seorang anak. Saya bacakan di sini untuk paragraf keduanya, teman-teman. Nah, kurang kelihatan ya, teman-teman. Al-marhalatul ula marhalatul musyahadati wa hiya min lahzati masiratihi wa wa'yihi ila sabi'ati min umurihi haitsu yushahidu at-tiflu walidayhi yusalliyani fayusari'u ila salati fa in hadasa an darrabahu alaiha fi hadhil marhalati kana fi'luhuma khairan ala alla yulzimahu bidzalika. Jadi pada paragraf kedua di sini yang artinya tahapan pertama yaitu adalah tahapan untuk pengamatan dari sejak anak mulai sadar dan berkembang hingga usia 7 tahun. Pada masa ini anak melihat kedua orang tuanya sholat, lalu dengan nalurinya ia ikut melakukannya. Jika orang tua melatihnya sholat di tahap ini, itu adalah kebaikan asalkan tidak mewajibkan. Nah, jadi pada tahapan pertama di sini kita itu hanya boleh mencontohkan seorang anak untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu suatu kewajiban kita untuk sholat. Namun di sini orang tua tidak perlu mewajibkan, tidak boleh mewajibkan bagi seorang anak yang masih umur 7 tahun. Hanya saja perlu mengajarinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di paragraf kedua selanjutnya di situ al-marhalatus tsaniyatu marhalatul amri wa tamtaddu minas sabi'ati min umurihi ila al-ashirati haitsu yuwajjihu al-walidayani al-awamira litifli wa yatlubani minhu as-salata ma'a al-iltizami bi'adamil iqabi li'annal iqaba sayakunu fil marhalatit taliyati. Jadi di paragraf berikutnya yang artinya tahapan kedua yaitu tahapan perintah berlangsung dari usia 7 tahun hingga 10 tahun. Di sini orang tua mulai memberikan perintah dan arahan untuk sholat, namun tanpa disertai hukuman. Karena hukuman akan dimulai pada tahap berikutnya. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman tentang tahapan berikutnya, tahapan kedua, yaitu tentang memerintahkan dan mewajibkan sholat. Jika tadi itu di tahapan pertama itu masih belum ada, maka di tahapan kedua inilah waktunya kita memerintahkan atau mewajibkan sholat kepada seorang anak. Begitu, teman-teman. Bisa kita simak lagi di situ paragraf berikutnya. Al-marhalatus salisatu marhalatud darbi wa tabda'u minal ashirati ila ma ba'd wa yudrabu at-tiflu illam yu'addis salata, yang artinya tahap ketiga, tahap hukuman atau pukulan. Dimulai dari usia 10 tahun ke atas, anak boleh dipukul jika ia meninggalkan sholat dengan pukulan yang mendidik bukan menyakitkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman.
bahwa ketika anak sudah berusia umur 10 tahun, maka orang tua boleh memukul, tapi mukul di sini dengan tanda kutip rasa kasih sayang terhadap anak, bukan yang bersifat hukuman berat seperti itu, teman-teman. Nah, pada paragraf berikutnya bisa teman-teman simak di situ. Wahada at-tadarruju fi al-marahili lahu asarun kabirun fi nafsi tifli wastijabati faminas su'ubati bimakanin an yu'mara bis-salati qabla as-sabi'ati nazaron li'adami tamyizihi kama yas'ubu aidan darbuhu ba'da sabi'ati wa duna al-ashirati li'anna zalika sayuwarrithu uqdatan nafsiyatan indahu rubbama tuaddi bihi ila kurhis salati. Min huna kana la budda minat tadarruji ma'ahu wa naqlihi min marhalatin ila marhalatin ukhra. Nah, pada paragraf berikutnya di situ dijelaskan tahapan ini sangat berpengaruh terhadap jiwa anak dan respon dari anak. Sangat sulit untuk memerintahkan anak sholat sebelum usia 7 karena belum mampu membedakan, dan juga tidak tepat memukulnya antara usia 7 dan 10 karena bisa menyebabkan trauma psikologis yang mungkin membuat anak membenci sholat. Oleh karena itu penting untuk bertahap dalam mendidiknya dan memindahkannya dari satu tahap ke tahap berikutnya secara perlahan. Untuk paragraf terakhir di sini bisa teman-teman lihat. Wal halu kadzalika fi ghairi salati minal umuri fa innahu yatatallabu at-tadarruja al-muta'anni hatta yasila al-walidani wal muallimu awil murabbi bitifli ila al-hadafi al-mansyudi, yang artinya hal yang sama juga berlaku pada selain sholat. Semua aspek pendidikan anak membutuhkan pendekatan bertahap yang penuh kesabaran agar orang tua atau guru atau pendidik bisa mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Jadi kesimpulan pada halaman 37 di kitab ini yaitu asas ke 10 tadi ya teman-teman. Itu kesimpulannya tentang bahwa sesuatu yang ingin kita capai itu adalah melalui tahapan-tahapan, yang dimana tahapan itu harus dijalani dengan benar sesuai dengan prosedurnya. Tidak bisa ketika kita ingin membentuk karakter dari seorang anak yang bagus, kita ingin instan tuh sekalinya kita merintah langsung jadi. Tidak bisa teman-teman. Jadi harus melalui tahap. Nah tadi itu ada poin juga yang harus kita pahami sebagai calon pendidik, bahwa anak itu memiliki tahapan-tahapannya sendiri dalam mengerjakan ataupun membedakan sesuatu. Contohnya tadi tahapan pertama itu di umur 5 tahun. Nah, anak sebelum umur 7 tahun itu belum diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Mengapa? Karena anak itu sendiri belum bisa menangkap. Gitu. Pada umur 7 tahun itu baru bisa diwajibkan, tapi belum boleh dipukul. Kalau dia masih kayak bolong-bolong sholatnya itu belum boleh dipukul. Kenapa? Karena bisa menimbulkan trauma psikologi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.